Ya, sebelumnya saya sampaikan dulu terkait program DART ini yang rutin setiap hari Rabu. Nanti kurang lebih sama seperti Flutter itu ada 8 pertemuan. Ini sudah saya rancang kemarin. Nanti kita bahas apa aja tiap minggunya. Yang pada hari ini kita awali dengan data types. Nanti kita belajar variabel. Lalu kita kenalan juga dengan keyword-keyword seperti var, cons, dan final. Lalu nanti kita tidak lupa kita juga belajar tentang konversi tipe data, kemudian operator. Kita hari ini akan belajar 3 ini dulu fokusnya. Nanti yang di pertemuan 2 ada string, ada null safety, list map, dan seterusnya sampai ke pertemuan 8 nanti ada namanya keyword static dan data asing. Fokus di sini nanti data asingnya kita nggak akan detail, kita hanya akan belajar tentang keyword asing, white, dan future. Terkait untuk future all, kemudian stream, nanti itu menyusul ya. Nanti kalau waktunya memang ada, kita bahas itu. Karena bahas reactive programming itu mungkin butuh 1-2 pertemuan ya. Jadi fokusnya ini kita ke data asing, ini future aja, kemarin ada yang tanya tentang data asing, sehingga hasil dari belajar DAT bisa digunakan teman-teman untuk mendalami Flutter basic, minimal bisa slicing dan get API ya, get data dari REST API. Itu ya teman-teman, dan saya juga menulis sedikit modul atau catatan, cuma ini belum selesai, nanti belum bisa saya share ya, tentang apa yang dia bisa kita pelajari ya. Saya coba nulis kemarin, banyak teman-teman yang minta referensi, saya coba ringkaskan terkait dengan materi DAT-nya. Nanti kalau sudah jadi saya share, sehingga teman-teman nanti bisa membaca, bisa mengcompare dengan pengetahuan teman-teman, dan juga nanti mungkin bisa diskusi lebih sama saya ya. Ini terkait, saya beri nama pengantar Flutter ya, terkait dengan yang saya buat catatan-catatan atau materinya. Terus untuk kegiatan hari ini, nanti saya fokusnya akan jelaskan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat saja, nanti saya coba jawab dari atas ke bawah ya. Sampai waktunya sisa mungkin maksimal itu ya 8 lebih 10 atau 15 ya, karena memang saya sudah persiapan juga, soalnya setengah 9 itu juga ada meeting dengan tempat lain. Itu ya teman-teman ya terkait program hari ini. Dan untuk tools yang digunakan belajar DAT, teman-teman boleh menggunakan Dotpad, silakan ya. Ini lebih mudah, tidak perlu install SDK Dart. Yang belum menginstal, yang mungkin baru join dan pengen tahu tentang Dart seperti apa, silakan menggunakan Dartpad ya. Nanti kita bisa belajar dari sini atau menggunakan Visual Studio Code, terserah, bebas. Nanti kita coba ya, kita coba belajar data type-nya pakai ini. Nanti untuk operator dan sebagainya kita coba di VS Code biar sama-sama tahu gimana cara mencobanya, sehingga ketika mungkin teman-teman belajar DAT dan tidak mau ribet dengan text editor, teman-teman tinggal membuka Dartpad, mengetikkan kodenya di sini untuk mencoba logik-logik dengan bahasa pemrograman DAT. Seperti itu. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Baik ya, kita awali ya. Yang pertama ya, dengan data types ya. Oke, di data types ini saya ingin mengawalinya dengan yang namanya konsep variabel. Untuk teman-teman yang mungkin sudah mahir, sudah paham, ya sebagai recall aja ya, review kembali materinya. Yang baru join, saya harap memahaminya, kalau nggak paham bisa tanya ya, seperti itu. Oke, kita awali dari konsep suatu variabel. Coba ini ada sebuah ilustrasi ya. Kalau teman-teman bisa baca, ketika kita mungkin punya sebuah locker, di mana di locker tersebut itu memiliki laci-laci yang begitu banyak ya, dan kita ingin menyimpan salah sepatu kita itu di dalam lacinya. Kita misalkan laci tersebut hanya bisa menyimpan satu benda atau satu barang ya. Nah, ketika kita menyimpan sebuah sepatu di dalam laci tersebut, kita tidak lupa memberikan tanda pada locker di mana tempat kita menyimpan sepatu kita, sehingga di saat kita membutuhkannya, kita tahu di mana tempat kita meletakkan sepatunya. Ya, jadi kita punya locker nih, locker, terus kita punya sepatu, mau kita simpan di laci yang ada di lockernya. Nah, supaya kita mudah menemukan
sepatu kita yang ada di dalam laci begitu banyak di loker tersebut, kita beri tanda si lacinya. Kalau di tanda di situ adalah letak sepatu kita. Kalau teman-teman paham dengan ilustrasi berikut, ini teman-teman bisa analogikan dengan konsep variabel. Ya, hampir mirip. Bahwa loker itu ibaratnya memori pada komputer. Ya, kita menyimpan suatu data di komputer itu tidak magic, melainkan memang di sebuah memori. Nah, di mana memori itu kan isinya banyak nih. Ya, tergantung kapasitasnya ya. Nah, jumlah kapasitas memorinya itu ibaratkan sebuah loker. Nah, loker ya memori punya kapasitas banyak tempat penyimpanan, kita ibaratkan sebuah loker, lalu kita ingin menyimpan data kita atau sepatu kita di dalam loker tersebut. Nah, pastinya kita kan sebagai manusia tidak bisa berkomunikasi dengan mesin nih, nggak bisa kita komunikasi dengan mesin. Gimana supaya kita tahu kalau data kita ada di salah satu tempat penyimpanan di memori? Nah, yaitu kita memberikan sebuah nama atau label, atau istilahnya kita beri nama sebuah variabel. Nah, dengan variabel ini, komputer tahu di mana harus mencari sebuah data yang disimpan di dalam memorinya. Jadi kita punya data, kita simpan di dalam memori komputer, kemudian supaya komputer ini tahu, kita kasih nama atau kita beri sebuah identitas. Nah, identitas itulah yang akan menjadi nama atau variabel yang tersimpan di dalam memori tersebut. Sehingga ketika kita memanggil data tersebut, komputer dengan mudah mencari datanya. Seperti itu. Semoga paham ya terkait ini. Nanti yang nggak paham di kolom chat aja ya. Nah, jadi seperti itu analogi ilustrasi tentang kita menyimpan sepatu di loker dengan konsep pemrograman, yaitu variabel. Nah, ketika kita menyimpan sepatu di loker, tentu kan loker atau laci tersebut kan isinya bisa kita ganti ya. Mungkin hari ini kita isinya sepatu, besok mungkin diisi dengan tas atau sebagainya. Nah, sama. Jadi diberi nama variabel karena dia itu bisa berubah-ubah. Kalau teman-teman belajar matematika dulu mungkin teman-teman kenal istilah 2x tambah 3 sama dengan 0. Nah, x-nya itu adalah sebuah variabel, di mana x ini nilainya bisa berubah-ubah sesuai dengan peubahnya ya, peubah itu yang duanya atau konstantanya, yang tiganya. Bisa berubah-ubah. Nah, sama. Di dalam pemrograman, variabel itu juga berubah-ubah value-nya. Ya, jadi variabel itu bisa berubah value-nya. Nah, value dari variabel itu bisa mulai dari angka, lalu bisa dari dengan kalimat, dan lain-lain. Banyak. Kita bisa mengubah suatu value dari variabel dengan nilai-nilai yang ingin kita butuhkan. Nah, karena value ini dapat berubah, maka variabel itu sifatnya sebenarnya sementara. Ya, jadi kalau sifatnya tetap tentu tidak bisa diubah. Karena sifatnya itu sementara, maka variabel itu bisa berubah. Konsep inilah yang harus teman-teman perhatikan, bahwa kita bisa mengganti value dari suatu variabel. Nah, itu yang harus teman-teman pegang ya. Jadi variabel itu sebuah data ya yang tersimpan di dalam komputer dan sifatnya tidak tetap, bisa berubah. Saya harap paham ya. Jadi kita bisa mengubah variabel. Nanti kita buktikan dengan kode pemrograman. Ya, bahasa pemrograman itu ada sebuah tools seperti itu. Ya. Oke, sekarang bagaimana cara kita membuat suatu variabel di Dart? Ya, sebenarnya yang saya tuliskan di sini ada 3 cara ya. Yuk kita mulai dari Dartpad-nya. Teman-teman bisa buka Dartpad di sini ya. Ini kode Dartpad-nya kelihatan ya. Nah, cara yang pertama untuk membuat suatu variabel ya, kita bisa mulai dengan seperti ini bentuknya. Kita tipe data. Teman-teman nggak usah bingung dulu tipe data apa ini saya bahas. Tipe data terus nama variabelnya, lalu titik koma seperti ini. Boleh. Nah, ini kalau kita
tulis, berarti seperti ini ya. Mungkin saya kasih nama string ya, tipe datanya saya mau string. String itu apa, Mas? Nanti ya. Nanti saya bahas di bagian setelah membuat variabel paham, nanti kita bahas tipe datanya apa. String, misal saya membuat name, itu sama dengan, ya ini kan karena saya memberikan contoh tidak sama dengan, langsung di seperti ini, tidak apa-apa. Boleh ya? Saya tidak melarang ini. Nah, nanti istilahnya ini adalah declaration. Nah, nanti saya jelaskan juga ya. Deklarasi variabel. Ini cara pertama ya. Jadi kalian bisa membuat variabel dengan seperti ini, mendeklarasikan. Oke, setelah itu gimana cara isi value-nya? Tinggal kita isi, kita panggil namanya name sama dengan misalnya Andrea. Nah, ini adalah proses pembuatan variabel yang pertama. Jadi kita bisa mendeklarasikan dulu ya, lalu kita bisa mengisi value-nya setelahnya, yaitu inisialisasi. Tinggal kalau kita butuhkan, kita print ya, misalnya kita butuh dipanggil, ini kita panggil ya, kita print, maka dia akan running. Ya, itu dia muncul di Andrea seperti ini. Ini cara pertama membuat variabel. Jadi kalian bisa mendeklarasikan dulu, value-nya diisi setelahnya boleh, atau nanti yang penting sebelum digunakan. Nanti ada istilah runtime sama compile time nanti. Yang penting teman-teman bisa membuat variabel dulu fokusnya. Paham ya? Lalu cara yang kedua untuk membuat suatu variabel, ya, cara kedua yaitu bisa langsung mengisi value-nya. Jadi teman-teman bisa langsung begini nih, di tipe data, nama variabel, lalu sama dengan value-nya. Nah, ini lebih ringkas. Seperti ini, kita misalnya di string, ya, full name misal, ya lalu kita isi. Nah ini teman-teman nggak usah bingung terkait dengan petik 1 atau petik 2, nanti saya jelaskan ya di bagian tipe data. Fokus teman-teman bisa membuat variabel dulu. Lalu yaitu misalnya namanya Andrea di data, misal. Nah seperti ini. Lalu kita klik print, kita klik namanya ya, full name. Nah, aduh Mas, tolong dimatiin dong itu mic-nya. Ya, ya mic-nya yang join bisa di-mute ya. Yes. Ini ya, teman-teman bisa dua cara ini, silakan mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua, silakan. Yang ketiga itu ada lagi sebetulnya, yaitu seharusnya ya, yaitu pakai keyword var. Nah, keyword var. Jadi kita bisa langsung seperti ini ya, var. Ketika kita menggunakan keyword var, kita sudah tidak butuh lagi tipe datanya. Ya, jadi langsung aja var nama variabel lalu value, boleh seperti ini ya. Misal saya punya var first name misal sama, atau coba kita ganti tipe yang lain ya, age misal ya, misal 36 ke 26 ya saya punya. Nah seperti ini boleh, silakan. Kalau kita print age, kita panggil variabelnya, akan muncul ya. Nah print ini kan proses untuk mencetak variabel age ke dalam konsol. Nah artinya ketika kita print, komputer itu mencari X itu ada apa tidak variabel X dalam memori. Kalau ada dicetak, kalau nggak ada gimana? Nah error ya, kalau nggak ada error, nggak tahu ini. Kalau kita print ya nanti akan muncul apa ya, undefined name X. Jadi itulah fungsinya kenapa variabel itu ada namanya. Ya seperti kita memberikan nama pada loker, supaya ketika kita membutuhkan itu komputer dengan mudah menemukannya. Oke, saya rasa paham ya cara membuat variabel ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya, mau cara satu boleh, mau dideklarasikan dulu baru diisi value-nya silakan. Lalu mau langsung diisi value-nya silakan. Mau
pakai var, silakan. Nanti saya kasih detail penjelasan tentang var ketika kita belajar nanti cons sama final supaya lebih mudah penjelasannya. Nah, cara satu, cara dua ini sebenarnya ya berfungsi di tempat-tempat yang berbeda. Contoh ketika kita membuat suatu objek dari kelas. Tapi saya tidak akan nyinggung objek dulu ya, supaya teman-teman yang benar-benar pemula nggak bingung. Yang pasti ketika kita membuat suatu objek dari kelas, kita hanya mengirimkan itu adalah deklarasi propertinya. Nanti ketika objeknya dibuat, tinggal diinisialisasi value-nya. Nah, cara satu sepertinya lebih cocok di pembuatan objek. Nah, cara dua ya membuat variabel pada umumnya, mungkin untuk counter atau sebagainya. Gitu. Ya. Itu terkait dengan cara membuat variabel. Silakan teman-teman mau pilih yang mana. Lalu tadi saya menyampaikan di sini ada namanya tipe data. Oke. Tipe data. Sebenarnya apa sih tipe data itu? Nah, tipe data itu sebuah identitas ya, nak. Saya kalau ngajak kayak enak ya. Ya, sebuah identitas teman-teman ya. Nah, sekarang tipe data di DAT itu apa saja? Nah, tipe data di DAT yang ingin saya bahas pada pertemuan hari ini ada 6 ya. Ada 6 ya. Tipe datanya itu pertama ada string ya. Lalu ada 6, ada integer, ada double, boolean sama dinamik. Oke, kita bahas yang pertama ya, string ya. Bahas string. String itu adalah tipe data yang merepresentasikan kumpulan karakter. Ya. Jadi kalau kita ingin membuat suatu data yang isinya itu adalah kumpulan karakter atau huruf, bisa tunggal, bisa lebih dari satu. Ya, kalau mau tunggal ya huruf, kalau mau lebih dari satu huruf ya kata, atau kumpulan dari beberapa kata kalimat. Kita bisa menggunakan keyword namanya string. Nah, di Dart untuk membuat data yang memiliki tipe data string, kita bisa menggunakan kutip 1 atau kutip 2. Jadi, kalau kita mau membuat tipe data string, ya, kita bisa seperti ini. Silakan string, ya, tipe data jangan lupa, kemudian spasi, nama variabelnya mungkin middle name, lalu sama dengan, nah, kita bisa menggunakan pertama kutip 1. Misal namanya Wibowo. Nah, boleh string. Ya, saya enter ya. Ya, silakan. Teman-teman boleh menggunakan kutip 1 atau kutip 2, boleh silakan. String, misal class name, misalnya pakai kutip 2 ya, berarti ya. Jatmiko. Silakan. Jadi boleh menggunakan kutip 1, silakan. Boleh menggunakan kutip 2, silakan. Nanti kalau mau campur ya kutip 1 dan kutip 2, nah nanti saya ajari di materi string ya. Saya bahas sendiri di pertemuan selanjutnya ya string ya. Karena nanti ada string interpolation juga dan metode-metode string yang bisa digunakan. Nanti saya bahas sendiri. Di sini fokus teman-teman adalah membuat data atau membuat variabel dengan value string ya. Oke, semoga paham ya. Lalu selanjutnya ada 6. Ini sebenarnya ada tapi jarang digunakan di Flutter. Ya, jarang digunakan di Flutter. 6 itu adalah tipe data number. Dia untuk isinya angka. Yang mana value-nya itu bisa diisi dengan value dari integer atau double. Nah, value integer di bawahnya itu adalah bilangan bulat. Jadi ketika kita membuat variabel dengan tipe data 6, kita bisa mengisinya dengan value bilangan bulat. Bilangan bulat itu mudahnya yang tidak ada komanya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, tidak ada komanya. Itu namanya integer. Lalu, atau kita bisa isi dengan double. Double itu bilangan desimal, ada komanya. Ya, seperti itu. Jadi, 6, tipe data 6, ya itu bisa
bilangan bulat atau bilangan desimal. Boleh. Misal kita buat 6 H. Ya, misal kita isi dengan bilangan bulat. Enggak apa-apa ini. 29. Atau kita isi 6 dengan bilangan desimal. Average. Atau kita isi dengan 34,5. Seperti ini. Bisa ya, 6. Jadi 6 itu bisa diisi dengan bilangan bulat atau bilangan desimal. Kalau bisa begini, kenapa harus ada integer sama double? Nah, nanti ini akan ketika teman-teman tadi konsep variabel berubah value-nya, teman-teman akan merasakan gimana fungsinya static programming sama dynamic programming. Ya. Jadi 6 bisa 2 fungsi dulu ya. Ini isi. Ketika itu, ya misal kita mau mengubah yang age, lihat kita ubah karena tadi konsep variabel bisa berubah, kita ubah it sama dengan yang awalnya bilangan bulat, kita coba ubah dengan pecahan. Mohon maaf, dengan desimal ya. Misal 39,890. Kayak error ya? Seperti ini. Ini apa ini? Oh, mohon maaf, ini saya 3. Oh, error sudah diisi. Harusnya enggak error ya? Kayaknya atasnya integer tuh Pak, yang baris 26 ya Pak. Oh, mohon maaf ini ya. Ada ini. Oh iya. Iya. Saya memberikan nama yang double ya. Mohon maaf ya. Kita ganti ya. Kita ganti misalnya H1. Nah, mohon maaf ya, teman-teman ya. Ya karena di enter ya nggak kelihatan. Nah ya, jadi boleh ya. Kita bisa isi ya. Jadi kita bisa mengubah value-nya. Nah ini bahayanya. Nanti kita maunya H1 ini hanya bilangan bulat, tapi ternyata kita bisa mengisinya dengan value baru berupa desimal. Inilah kekurangan 6 ya. Bagi teman-teman yang mengharapkan value-nya sifatnya statik atau tetap. Begitu juga dengan average. Makanya kenapa sama Sidat diberikan makan, direkomendasikan kalau kamu mau bilangan bulat ya, gunakan saja integer ya. Kalau mau bilangan desimal pakai double. Ya, jadi kalau kita mau menggunakan ini saya komen ya, supaya saya pakai lagi ya. Saya komentar. Jadi ketika kita memang membutuhkan tipe data yang value-nya berupa number, kita lebih disarankan menggunakan dua ini. Kalau mau bilangan bulat integer, misal integer H1 itu sama dengan misal 28. Atau kalau mau bilangan desimal kita pakai double. Ya, yaitu misalnya average. Misalnya 24,890. Seperti ini. Ya, error. Ya. Dan ini ketika kita ubah ya, H1 kita ubah itu sama dengan koma bilangan desimal, ini error ya. Ya, error. Ya, keterangannya ya. Kalau teman-teman ada bunyi seperti ini nggak usah bingung ya, berarti dibaca aja. Sebuah value yang tipenya double, pecah itu desimal, tidak bisa di-assign ke tipe integer ya. Jadi dibaca gitu terjemahnya. Kita punya ini integer ini, kok kamu isi dengan desimal? Ya nggak bisa. Itulah fungsi dari static programming. Nah, kalau nggak sesuai tolak ya. Loker sepatu kok diisi dengan tas? Nggak boleh. Ya loker sepatu dengan sepatu lain. Seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa ya membedakan kapan menggunakan 6, kapan menggunakan integer dan double. Dan saya sarankan kalau teman-teman sudah yakin value-nya itu bilangan bulat atau desimal, pilih menggunakan integer atau double. Ya, seperti itu. Nggak usah pakai 6. Kalau gitu 6 buat apa, Mas? Ya kalau teman-teman nggak yakin nih value-nya. Misal teman-teman get data dari API. Ini integer apa itu ya
double ya nggak apa-apa pakai 6. Nanti ada materi namanya konversi tipe data. Itu bagi teman-teman yang ragu. Tapi kalau namanya IPF pasti sudah ada dokumentasinya. Oh, angkanya ada komanya ini, berarti pakai double aja. Saya yakin milihnya. Oh, dia bilangan bulat, pakai integer. Seperti itu. Jadi pemilihan tipe data teman-teman harus tahu ya value-nya kira-kira mau diisi apa ke situ. Ya, jadi itu yang harus dipertimbangkan ketika memilih tipe data dari suatu variabel. Error ya. Oke. Itu adalah terkait 6, double, sama integer. Selanjutnya ada boolean, tipe data yang sangat mudah sekali ya untuk kita ingat. Boolean. Boolean itu tipe data yang value-nya cuma ada 2. Kalau enggak true, ya false. Biasanya teman-teman pemula bingung, kenapa kita harus tahu boolean? Nanti ketika teman-teman belajar yang namanya percabangan dan perulangan, teman-teman akan tahu manfaatnya mengetahui tentang boolean. Ya, jadi boolean ini memang tipe data yang fokus utamanya digunakan untuk filter, ngecek. Ya, untuk mengecek. Jadi misal teman-teman nanti kalau misalnya tipenya true mau ngapain, tipenya false mau ngapain ya. Seperti itu. Jadi untuk memilih ya untuk percabangan atau perulangan. Ya itu cuma 2 ya. Kalau enggak true ya false ya. Misal keywordnya bool is student. True. Kemudian lagi bool is married. False. Ya, cuma gini aja. Kalau diisi angka Pak bisa enggak? Enggak bisa ya. Diisi angka enggak bisa ya. Karena cuma value-nya itu true dan false. Seperti itu. Ya nanti untuk pertanyaan-pertanyaan di kolom tes saya nanti ya, apa ya. Oke, ya fokus dulu utamanya. Oke ya, jadi seperti ini. Itu untuk membuat boolean. Cuma bisa diisi true sama false. Dan nanti teman-teman akan melihat ini konsep boolean ini ketika teman-teman belajar percabangan dan perulangan ya. Atau kita nyebutnya kondisional, gitu ya. Bisa pakai kondisi. Enggak boleh ya kayak gini ya. Didapat seperti ini. Ya, teman, nanti kita belajar ini nanti. Oke. Nah, ini adalah tipe data basic ya. Lalu selanjutnya DAT memberikan satu tipe data lagi yang sangat keren, tapi juga perlu diwaspadai, yaitu dinamik. Dinamik itu tipe data apa? Nah, dinamik itu adalah tipe data yang value-nya itu bisa dari tipe data yang sudah saya sebutkan di atas. Jadi value dari tipe data dinamik itu bisa berupa boolean, bisa berupa integer, bisa berupa double, bisa berupa string. Jadi kalau saya punya satu variabel dinamik, ya saya kasih nama dinamik variabel. Kalau isinya saya pertama saya kasih true, ya. Lalu saya ubah isinya menjadi dinamik variabel, itu saya ubah jadi 10, ya. Ini enggak error. Saya ubah lagi menjadi string, juga enggak akan error. Misal OTR Mas ini ya, OTR ya. Nah, lalu saya ubah lagi. Ini apa ini? Dinamik, sorry, penulisan salah. Oke. Ya, dinamik variabel OTR, dinamik variabel misalnya kita ganti lagi dengan bilangan bulat. Ya, enggak error ini. Karena apa? Tipe data dinamik value-nya itu bisa dari value tipe data di atas. Bisa dari string, bisa dari num, bisa dari integer, double bisa. Sehingga ini super ya. Kayak kita punya satu tempat wadah yang bisa menyimpan segalanya. Tapi hati-hati ketika nanti kita menggunakan dinamik. Kita akan sering banget ketemu error kalau kita salah menggunakan atau menempatkannya. Terutama ini di Flutter. Nah, Flutter itu kan sudah banyak kodenya. Loh, kok error? Nah, nanti karena kita
salah memberikan tipe data. Jadi teman-teman hati-hati ya ketika memilih tipe data. Kalau memang teman-teman mau dia sebuah kumpulan karakter, pakai string, S-nya besar. Jangan lupa. Kalau mau bilangan, numbers, ya walaupun 6 boleh, saya lebih rekomendasikan pakai integer atau pakai double kalau memang butuhnya desimal. Kalau boolean silakan gunakan bool. Dinamik, ya seperti ini kondisinya, bisa mengubah value-nya dengan tipe data di atas. Lalu apakah berarti tipe data dinamik itu tidak boleh dipakai? Oh boleh. Nah, nanti saya jelaskan ya, nanti ketika kita masuk ke problem ya, saya jelaskan nanti tentang tipe data dinamik. Kapan kita menggunakannya, kapan tidak, hati-hati di situ nanti. Oke, ini ya terkait tipe data ya. Di sini saya tuliskan ya, terkait tipe data ya. Jadi hati-hati dengan tipe data dinamik. Itu ya materi dari data type. Jadi ketika kita membuat suatu tipe data, suatu variabel, kita bisa menuliskannya dengan seperti ini ya. Silakan mau menggunakan cara 1, cara 2, atau cara 3. Lalu ketika kita membuat variabel saat pemilihan tipe data, silakan gunakan sesuai dengan yang kita inginkan. Yang pertama misal kalau ada kumpulan karakter pakai string. Kalau mau angka, kalau angkanya bilangan bulat pakai integer. Kalau mau koma pakai double atau bilang desimal. Kalau mau cuma true and false pakai boolean. Kalau semua value mau bisa masuk pakai dinamik. Gitu. Oke, cukup ya. Paham ya semuanya ya? Sedikit doang Pak, paham Pak. Apa? Ada kesulitan? Ada sih tadi di bagian yang apa? Yang dibolehan doang. Bolehan. Oh, ya. Kenapa kesulitannya? Yang bolehan itu kayak saya kurang paham juga Pak. Saya juga baru masa di apa? Kayak integer, kayak if else gitu Pak. Oh Belum nonton. iya, itu nanti aja ya. Oke, baik. Kalau terkait boolean nanti penggunaan di percabangan if else 1 nanti aja. Yang penting teman-teman tahu dulu di sini fokusnya ya, supaya nggak kemana-mana larinya materinya. Gitu ya Mas ya. Jadi Iya. yang penting di sini tahu kalau boolean itu value-nya cuma ada 2. Kalau nggak true ya false. Nah, di sini saya tuliskan nanti akan lebih banyak dipakai di percabangan. Nah, nanti saya bahas lagi nanti di sana ya. Jadi Ya, Pak. teman-teman di sini fokusnya bisa membuat dulu variabel dengan tipe data yang sudah saya sampaikan. Itu ya. Wes, makasih ya aja. Oke. Yang penting paham dulu cara membuatnya. Ya Pak, Nah, makasih Pak. sama-sama Mas ya. Ya saya sampaikannya belum lihat Google Meet-nya. Oke. Oke, sini. Nah, dari tipe data ini tadi saya menyampaikan di cara ketiga itu ada keyword var. Nah, teman-teman ini sudah pakai dapat nih sekarang, yuk coba kita beralih ke VS Code ya. Saya membuka terminal dulu. Oke, kalau nggak salah ini ada dev ya. Saya buat booking. Teman-teman ini ya, silakan dibuka VS Code-nya ya. Mau pakai terminal kayak seperti saya nggak apa-apa ya, terserah. Kalau kita coba buat, kita buka VS Code-nya. Oke ya. Oke, ini ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman misal mau menggunakan VS Code ngodenya dat, silakan teman-teman bisa 2 cara, bisa menggunakan perintah create ya, .create, nama foldernya apa boleh ya, saya kasih tahu mungkin teman-teman ya, silakan teman-teman bisa seperti ini, .create, lalu nama folder ya, itu nanti sama si dat akan dibuatkan suatu project dat. Ini nanti ketika teman-teman belajar package, dat package, nanti ketika kita membuat package sebagainya, kita nggak akan ngoding dari kosong seperti ini. Nah, nanti template-template dari dat nanti kalau ada sebenarnya kita bahas. Saya langsung aja saya buat suatu folder, saya buka di VS Code, dan di sini ya kita akan ngoding dat. Ya, kita akan pelajari tentang yang namanya keyword ya, var, final, and const. Oke. Kecil ya, kelihatan apa enggak ini? Kelihatan Pak. Ya, saya besarkan yang jadi enak.
Kalau emang nggak kecil saya besarkan. Ya, saya buat ya, saya besarkan. Semoga bisa kelihatan nanti. Size. Ini bisa saya besarkan 18. Kan ya, lebih kelihatan ya. Oke. Nah, yuk kita pelajari 3 keyword itu. Tapi sebelum saya menyampaikan apa 3 keyword tadi, kita bahas dulu tentang istilah mutable versus immutable. Secara sederhana aja ya. Ya, apa itu mutable? Mutable itu sifat alamiah dari suatu variabel tadi ya, bahwa ini value dari variabel bisa diubah. Ya, contohnya, kita membuat suatu variabel string name, misal sama dengan Alex, seperti ini. Lalu kita ubah menjadi name sama dengan Andrea. Mutable. Kita bisa mengubah value-nya. Ya, teman-teman kalau ada istilah mutable, apa ya? Berarti kita bisa mengubah value-nya. Lalu ada yang namanya immutable. Apa itu immutable? Berarti kebalikannya. Value dari variabel sifatnya tetap ya, bersifat tetap. Jadi kalau teman-teman mau buat suatu variabel yang tidak mau diubah value-nya, maka teman-teman harus membuat variabel tersebut memiliki sifat immutable. Lalu apa yang digunakan? Ya, yang kita gunakan adalah keyword final dan const. Teman-teman, dua ini. Kalau mau membuat satu variabel yang value-nya tidak bisa diubah, teman-teman bisa menggunakan final dan const. Oke, sekarang kita bahas tentang final. Apa sih bedanya final sama const? Sederhana saja kalimatnya supaya nggak ambul-ambul pakai teori. Kalau teman-teman menggunakan const, pertama kita bahas const ya. Kita bahas const. Teman-teman itu wajib mengisi langsung value-nya. Misal const apa ya? Misalnya P ya. Itu sama dengan 3.14 lingkaran ya, P itu lingkaran. Nah, teman-teman wajib mengisi langsung atau istilahnya menginisialisasi nilainya. Nggak boleh pakai cara seperti variabel tadi ya, nggak boleh. Error ini ya. Constant P must be inisialisasi. Ya, jadi harus langsung dibuat value-nya. Jadi itu kalau teman-teman menggunakan konstan itu langsung dibuat value-nya. Nah, kalau final nggak apa-apa di sini nanti. Final, ya kita buat final, misal yang tetap apa ya, misalnya country, negara kan nggak berubah kita. Misalnya Indonesia. Ini nggak error ya. Kalau teman-teman nggak isi langsung, juga nggak akan error. Nah, itu bedanya. Nah, istilahnya kalau ini, ya compile time, kalau ini runtime. Apa itu maksudnya, Pak? Runtime itu final ini dia boleh dideklarasikan dulu, tidak usah diinisialisasi value-nya selama dia tidak digunakan. Nah, kalau kita panggil ini print, kita panggil print ya, print country, error, nggak boleh dia. Loh, sudah dipakai tapi belum diisi value-nya, ini nggak boleh. Nah, sehingga kita isi di bawahnya ya, nggak usah langsung. Country itu sama dengan misal Indonesia. Nah, ini boleh. Ya, teman-teman ya, paham ya? Jadi selama ini yang bingung tentang final sama const, apa sih final sama const itu? Intinya itu. Jadi kalau kamu pakai const, berarti kamu wajib mengisi langsung value-nya. Kalau kamu pakai final, itu boleh diisi nanti saat itu digunakan. Itu bedanya. Nah, final sering kita jumpai kalau kita mendeklarasikan properti pada suatu kelas. Nanti kita bahas di kelas, nanti teman-teman akan tahu.
oh ternyata kenapa sih kita di kelas itu propertinya kalau mau diisi saat objek itu dibuat itu pakai final, kenapa nggak bisa const? Nah ya nggak boleh ya kayak gini ya, misal ya, tentu aja, tapi nggak saya tanya dulu ya tentang kelas, misal kelas person, ini, misal saya buat konstruktornya person, nah lalu saya buat name, misalnya ya, final name, ini maka kan objek itu ketika kelas ini dibuat objeknya kan harus sudah ada nih value-nya, kita isi seperti ini, this name, boleh ini. Final, artinya diisi nanti ketika objek dari person ini dibuat. Tapi kalau kita kasih const, nggak boleh ya. Error ya. Harus diinisialisasi. Dan kalau ini misal, kita isi dengan, misal, name-nya itu Hirata, ya error ya. Kenapa error? Ya tidak bisa seperti ini tadi. Konsepnya selain statik ya, ini statik dulu, jangan bingung dulu tentang statik ya. Konsepnya kan dia immutable, berarti kalau kita buat person ini harus diisi value-nya. Nah itu ya, jadi teman-teman ketika menggunakan final sama const, teman-teman paham dulu ya, kalau mau langsung diisi value-nya pakai const, kalau mau nanti value-nya pakai country. Itulah kenapa kalau teman-teman di Flutter itu widget-widgetnya bukan pakai final, tapi pakai constant. Kenapa? Karena sudah langsung ada value-nya. Teks di konstan karena memang teks itu butuh parameter yang untuk menampilkan teks seperti ini ya. Jadi keyword final ya cocok untuk widget ya, untuk Flutter ya, karena memang tidak boleh ditunda ya. Masa kita mau rendering UI di Flutter kok value-nya nggak ada ya, kalau pakai final ya lucu nanti. Maka gunakan const ini ya, di Flutter pakai widget. Oke, saya harap paham ya tentang final sama const. Sekarang var. Lalu apa itu var? Ya, lalu var apa? Ya, berarti var itu kan tadi sifatnya dia sebagai variabel, mutable. Maka var itu, misal saya pakai full name atau pakai angka lah biar enggak sering terus. X sama dengan misal 28. Nah, var ini dia akan membaca value dari variabel age yang mana value tersebut akan direpresentasikan sebagai tipe datanya. Kalau age kita isi dengan value bilangan bulat, maka otomatis var itu akan membaca kalau variabel age itu adalah tipenya integer, otomatis. Ya, kalau kita beri dia string, misal age-nya 20, maka var ini akan otomatis mengetahui kalau yang dibuat variabel s itu datanya string. Ya, itulah hebatnya var. Ya, type inference namanya, istilahnya kerennya ya, type inference. Jadi dia bisa mengetahui, oh kalau value-nya itu boolean, maka dia otomatis akan menjadikan variabelnya itu sesuai dengan, maaf, menjadikan tipe data dari variabelnya sesuai dengan value-nya. Oke ya, itu terkait keyword var, final, sama const. Oke ya. Sudah jam 8 kurang 10 ya, sudah cepat ternyata. Oke ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman ya, terkait dengan keyword final, const, sama var, jangan bingung ya. Apalagi yang const sama final. Kalau pakai final silakan value-nya bisa diisi nanti. Saat penting digunakan sudah ada. Kalau const wajib diisi langsung. Itu terkait dengan yang namanya final, const, sama var. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Ada satu lagi. Tadi sudah kita bahas ya, terkait data type ya. Nah, jadi yang saya singgung, ketika kita membuat suatu variabel, sebenarnya yang lakukan teman-teman itu ada dua kegiatan. Yang pertama, variabel deklarasi. Yang kedua, variabel inisialisasi. Ketika teman-teman tadi yang pakai cara pertama, sebelum mengisi value-nya, teman-teman itu namanya deklarasi. Ketika sudah ada value-nya, namanya sudah diinisialisasi. Gitu ya. Jadi kalau ada error, belum dideklarasikan, berarti variabelnya belum ada. Kalau belum diinisialisasi, not initialization, atau error karena inisialisasi,
Berarti sudah ada variabelnya, tapi value-nya belum ada. Jadi jangan bingung ya. Kayak tadi ya, di sini ya, di VS Code ya. Kalau misalnya kita komentar, tadi yang sudah ada bunyinya ya. Jadi, oh ini kalau final kita pakai yang var aja. Kali ini ya, saya kasih komentar. Ini saya hapus misalnya. Ini biar teman-teman tahu. Kalau saya langsung print name, maka akan error. Ini ya, variabel harus diisi. Ya, nanti keywordnya adalah initializer. Ya, jadi diisi. Kalau teman-teman panggil variabel yang belum ada, misal hero, bunyinya undefined. Ya, berarti belum didefinisikan atau dideklarasikan. Semoga paham ya, paham ya. Itu terkait dengan variabel. Nah, selanjutnya adalah konversi tipe data. Nanti saya jelaskan dulu ya terkait konversi tipe data. Simpel saja, create keyword data ya. Oh ya, nanti kalau memang nggak cukup waktunya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, karena memang data ini kan fokusnya sama saya, sehingga bisa berkesinambungan. Ya, ini sampai mana kita lanjutkan. Nanti untuk modulnya yang teman-teman minta, sabar dulu ya, saya selesaikan dulu tulisannya biar enak dibaca lengkap full. Gitu ya. Ya, yuk kita baca aja. Ya, terkait konversi tipe data, mungkin suatu saat kita butuh yang namanya konversi. Apalagi teman-teman yang belajar Flutter menggunakan namanya text editing controller atau input user. Nah, ketika kita menekan suatu tombol di keypad HP kita, itu sebenarnya tipe datanya itu adalah string. Walaupun yang kita tekan itu kadang angka. Misal WA, kamu menekan angka, sebenarnya dia itu string. Nah, tetapi kalau kita pakai kalkulator, tentu kita bukan butuh string. Kita butuhnya adalah bilangan integer atau bilangan number mungkin. Maka kita butuh namanya konversi tipe data. Jadi misal user menginputkan string, mau kita ubah ke numbers. Ini ya. Jadi ketika teman-teman misal ada input user itu berupa integer, teman-teman mau mengubah menjadi string, sangat mudah banget. Ada keyword namanya toString. Ya, ini ya, coba saya copy ya. Seperti ini. Ya, saya buat lagi ya. Misal konversi tipe data. Yang teman-teman nggak tahu itu apa sih, nanti ya di Flutter ya. Saya berada biar nggak bingung. Misal punya input user itu berupa integer sama double, kita mau ngubahnya menjadi string. Sangat easy, ada metode namanya toString. Ya, jadi teman-teman tinggal gini aja. Kalau misal kita buat suatu string, ya, result integer to string, tinggal panggil aja input user integer titik to string. Seperti ini. Seperti itu ya, isi ya. Kalau kita itu yang muter saya deh itu. Oke, bukan saya ya. Iya. Oke ya. Jadi sama ini ya. Itu namanya konversi tipe data. Nah, bukan ya? Bukan saya yang muter lagu tadi ya, Mbak Yasing. Bukan, Pak, bukan. Oke, baik. Langsung jalan senyum deh. Oke. Jangan pusing ya. Biasa pusing dulu, nanti diskusi di buku. Oke, ini tuh string. Sekarang gimana kalau dari string ke number, Pak? Oke, gimana kalau kita kebalikannya dari string ke number? Dari siapa ya ini ya? Sur, batin nih Sur.
Bisa lah teman-teman ini hasilnya ya. Oke. Ini bisa nggak ya di mute sama admin sama saya? Bisa itu Pak, bisa. Ya bisa saya mute ya. Bahaya nih. Mengganggu. Oke, kita balik ya, back. Ya, misal saya punya string ya, string input user, misal saya punya angka 100 nih, terus ada 1000. Mau kita ubah ke integer sama double, sangat easy ya. Integer misalnya result to int itu sama dengan kita tinggal panggil, kita mau mengubah dia menjadi integer, maka kita panggil dulu integer itu parse, ada namanya keyword parse. Nah, keyword parse ini lihat dia butuhnya parameternya string, karena dia akan memparse dari string menjadi sebuah integer. Maka kita masukkan aja input user string. Nah, ini sudah namanya konversi tipe data. Kalau yang double sama, tinggal kita ganti bagian double-nya aja. Kita ganti jadi double. Ini ya, yang integernya kita ganti menjadi double. Ini jangan lupa diubah ya. Nanti saya copy paste. Nah, seperti ini. Ya, jadi teman-teman ini ya, cara mengkonversi tipe data. Intinya teman-teman kalau punya tipe data apapun, mau mengubah menjadi string, itu gunakan keyword toString. Kalau mau string menjadi tipe data yang lain, contoh ke number, integer sama double, silakan. Kalau integer pakai integer, kalau double pakai double. Gimana dengan boolean, Pak? Kalau boolean ya, konversi boolean, kalau string gampang ya, tetap kita panggil toString ya. Tapi kalau kita mau string ke, mohon maaf, dari boolean ke string itu pakai toString, kalau dari string ke boolean nanti kita belajarnya ke operator logika. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi terkait operator kita bahas selanjutnya habis ini. Yang penting yang perlu pahami ini jarang digunakan ya. Konversi boolean ke string itu jarang banget. Tapi kalau dari string ke boolean ya ini kayak seperti ini jarang. Cuma yang perlu pahami teman-teman, hasil operator boolean itu nanti boolean. Rasa bingung dulu terkait ini. Yang penting teman-teman paham bagian integer saja. Ya, konversi number sama konversi string. Itu ya. Cukup ya terkait tipe data. Lalu operator ya. Operator ya, ini kalau penjumlahan ya. Ya, nanti saya bahas ya. Nanti saya bahas, kalau nggak cukup waktunya saya bahas minggu depan terkait operator. Besok aja Jadi, Pak bahasa Pak. Ya, teman-teman enggak usah itu ya, enggak usah waduh cepet banget ngejar, enggak saya. Pelan-pelan aja, tiap Rabu nanti kita sharing-sharing terkait dengan materi Dart. Itu ya. Insya Allah sudah saya luangkan waktunya ya. Saya coba ya. Kita coba lihat, saya stop presenting ya. Saya lihat pertanyaan-pertanyaan banyak ya. Oke, teman-teman kalau mau tanya silakan tanya ya. Oke, sudah di-share Mas Bari grup Buki. Ini yang tanya ada enggak ini? Tolong mute. Oke, bentar saya scroll. Oh, enggak YouTube, enggak live streaming YouTube. Nanti ya saya belajar dulu ke Mas Denny sama Mas Bari. Ya, saya ada recordnya ya. Oke, ilmu Mahayana. Oh, mohon maaf, ini modulnya bikinan sendiri atau dari Google ya? Saya buat sendiri ya, teman-teman ya, modulnya ya. Jadi modul yang saya buat ini saya buat sendiri ya. Ditulis oleh Dita Permata Putra ya, saya buat sendiri. Ini memang belum saya lengkapi dan kode-kode dengan latihan-latihan ya. Jadi ini ceritanya tadi itu saya tuh lihat teman-teman di buku itu minta modul, tapi yang disatukan kadang modul yang tidak legal. Jadi sama admin sudah dihapusi ya, jadi supaya legal. Nah, maka kemarin coba saya inisiatif aja. Ya, kalau teman-teman mau belajar Dart, saya buatkan. Jadi nanti kalau teman-teman butuh materi tentang Dart, teman-teman bisa baca ini.
nanti dulu ya, ini saya lengkapi dulu ya, supaya nggak sifatnya setengah-setengah gitu ya. Pak, share ke grup WA aja, Pak. Yo, belum jadi, nanti saya share nanti kalau sudah jadi. Ya, kalau sudah jadi saya share, tenang aja. Ya, nanti saya share. Kan saya setiap hari Rabu ngisi, nanti saya share. Oke, Pak. Ya. Saya buat sendiri kok itu bukan punya Google ya. Biar memahami informasi tersebut, Pak. Ya, siap Mas Krista, nanti saya share. Oke, ini Ya, Pak. ada recording ya, nanti ada recordingnya ya. Ini saya coba sudah recording kok. Semoga hasilnya memuaskan. Oke. Bang minta dokumen pelanggan. Ya, nanti saya kasih ya. Saya lengkapi dulu ya. Nggak, semoga aja dalam waktu 2 sampai 3 minggu depan sudah jadi ya, semoga. Ya karena memang kesibukan ya, nanti kalau jadi saya kirim kok. Kan kita sampai 8 pertemuan. Oke, saya rasa nggak ada yang tanya ya terkait dengan materi data tab sama ini ada. Mengenai konversi data sangat digunakan dalam pengambilan data API ya Pak. Ya. Nah, gini, terkait pengambilan data API itu kan kadang datanya berbentuk dinamik. Memang belum saya bahas karena seperti keyword konversi ya, teman-teman ya. Biar teman-teman tahu keyword konversi. Di sini ada satu sebenarnya keyword namanya konversinya adalah dia bukan konversi tapi lebih ke operator typecast ya, yaitu keyword as sama is. Ya, nanti ini saya pasangkan dengan materi object oriented supaya lebih mengena. Ya, walaupun dipasangkan di tipe data yang lain bisa. Ketika kita mau dinamik, mau ngecek apakah dinamik itu sebuah value yang integer, nggak apa-apa, cuma nggak terlalu berguna gitu loh. Jadi as sama is itu nanti lebih kita fokuskan ketika kita sudah membahas objek. Jadi akan sangat-sangat bermanfaat teman-teman memahami as sama is ketika sudah belajar keyword sama sudah belajar object oriented. Gitu ya, Pak ya. Seperti itu. Makanya kan ketika kita get API itu kan ada yang as list, as map. Nah, nanti karena teman-teman akan lebih mengenal nanti ketika sudah kenal ini, sudah kenal dulu objek dulu, baru nanti enak bahasnya. Ketika saya mau membahas as sama is, teman-teman bisa membahas konversi itu. Itu ya, terkait penggunaan keyword, penggunaan pengambil konversi pada pengambilan data API. Oke, sekarang ada pertanyaan, perbedaannya var sama dinamik itu apa? Oke, ada pertanyaan perbedaan Mas Danang Ipul sama Mas Vanes. Perbedaannya apa ini? Dinamik sama var? Sudah ya, jadi sudah saya jelaskan, apa masih kurang paham? Oke ya, jadi kalau kurang paham, gini, var itu dia akan membaca value-nya dulu, baru dikonversi atau kalimatnya direpresentasikan tipe datanya apa. Contoh seperti ini, var age sama dengan 20, maka kalau kita hover itu taruh pointernya di nama variabelnya, maka sudah otomatis kedeteksi bahwa age itu string. Itu kalau kita pakai var. Kalau ini kita ubah, ya, saya mau ubah jadi 10, maka otomatis si var ini bisa mendeteksi di perubahannya. Oh, maka otomatis S berubah menjadi integer. Beda dengan dinamik. Dinamik itu tipe data sendiri ya. Misal dinamik names, jangan names, full name, misal Andrea Hirata. Nah, maka Pak, layarnya belum di-share, Pak. Apa? Oh iya, Layarnya belum di-share. Iya, Pak. Ya, saya maaf ya teman-teman ya, belum saya share ya. Sorry. Biasa ini. Saya share. Tampil? Udah, Pak. Sudah ya? Ya, sudah. Oke. Sudah. Maaf, saya ulang lagi ya, terkait var. Nah, lihat. Ketika var itu sudah otomatis membaca value-nya. Misal ini 10, integer ya. Maka kalau kita hover itu artinya menaruh pointer di atasnya variabel ini ya. Age, maka sudah kedeteksi integer. Kalau ini kita ubah menjadi misalnya 10,15, maka otomatis sudah kedeteksi double, berubah nilainya. Paham ya? Lalu kalau kita ganti jadi string, misal resocoder, andalannya Fatih ya, resocoder. Nah, maka otomatis berubah menjadi string. Itu var.
Jadi tipe datanya menyesuaikan value-nya. Tapi kalau dinamik, lihat. Kalau saya hover, ini kan string ya. String. Kalau saya hover, dia tetap dinamik. Tidak mengubah tipe datanya. Karena dinamik sendiri adalah sebuah tipe data. Kalau var itu keyword namanya type inference ya istilahnya. Nah, jadi dia membaca otomatis. Kalau kita ganti full name, misal sebuah angka, ya, lihat saya hover lagi full name, dia tetap dinamik. Paham ya, teman-teman ya, var sama dinamik ya. Jadi membuat variabel gunakan var bukan dinamik. Lalu mungkin yang saya lupa ya, kalau teman-teman sudah membuat suatu variabel dengan keyword var, misal ini ya, saya membuat pakai var, misal var first name sama dengan misal Joko. Nah, ini sudah kedeteksi namanya string ya. Terus teman-teman ubah value-nya first name itu sama dengan menjadi angka, error, tak boleh ya. Kalau sudah dideteksi value-nya apa, otomatis dia sama komputer sebenarnya sudah dikompil di dalam memorinya itu disimpan dengan seperti ini, string first name sama dengan Joko. Ini yang sudah kesimpan di memori. Jadi ketika teman-teman mengubah first name itu menjadi angka, itu error. Ya, karena sudah kesimpannya string. Kan dia inisialisasi sudah diinisialisasi string. Tapi kalau teman-teman ini belum isi value-nya, tidak error. Ingat ya, ini adalah proses deklarasi. Baru mesen tempat, belum diisi sepatu kita. Nah, kalau sudah diisi sepatunya atau diisi value-nya, sudah proses inisialisasi, maka kalau kita ganti lagi, sudah nggak bisa. Sudah didaftarkan sebagai integer. Oke. Ya, seperti ini ya. Paham? Nah, ini ada, ini yang kedua ya, jangan bingung dulu. Yang kedua. Ya, jadi teman-teman paham dulu ya. Ini kenapa kok bisa? Ya, ini yang sering saya komentari nanti, tapi sebelumnya saya coba buktikan pakai ini dulu ya. Yang nanti yang mau saya sampaikan ke teman-teman, teman-teman hati-hati menggunakan double ya. Kalau teman-teman seperti ini, coba ini saya hapus double. Ya, double. Teman-teman misalnya average itu sama dengan misalnya 90, enggak error ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Jadi ketika ini kalau yang kamu programmernya satu tim itu bingung bacanya ini apa ya, apalagi kalau ini pakai var. Aduh, ini malah kebaca apa ini, maunya double tapi yang kamu tulis tidak ada komanya. Jadi hati-hati banget ketika menggunakan tipe data double sama integer. Kalau memang mau 90 dan mau double, kasih aja titik koma gini ya, dia langsung dikasih tahu, oh double, walaupun kita maunya cuma 90 gini. Usahakan kalau memang kita niat double, kasih titik koma. Jadi ya teman-teman ya, jadi jangan melanggar ketentuan ya. Ini enggak error ya, kita enggak error ya, kayak gini enggak error ya. Maunya double ini enggak error ya. Kalau kita ganti dengan average ini, kalau ini tipenya misalnya kita ganti bukan var ya, double ya, kita ganti double, kita kasih average itu sama dengan 19,8, enggak error ya. Awalnya enggak ada komanya, jadi ada komanya, enggak error ya. Kalau var jelas error ya. Error kenapa? Karena dia sudah kesimpan dengan integer dulu. Kalau nggak ada komanya sama sifat sudah deteksi. Kalau nggak ada koma, integer. Makanya kalau teman-teman mau ngasih variabel yang value-nya itu bilangan desimal atau double, jangan lupa dikasih koma ya teman-teman, biar nggak error. Itu ya teman-teman ya. Paham ya Mas Danang sama yang Mas Vanes ya? Ya, mantap. Oke, Pak, makasih. Ya, Pak Husen juga yang pakai plugin apa tadi Pak? Oh, itu nama pluginnya Error Lens ya. Kayaknya sudah di YouTube-nya Mas Bari ada. Plugin sudah ada di YouTube-nya Mas Bari. Teman-teman bisa install error ya, ini yang Error Lens. Teman-teman bisa ini ya. Kalau teman-teman mau pengen cari yang pakai plugin apa tadi Pak? Seperti itu.
Pak, share screen-nya tidak kelihatan. Loh, sudah jam 8, nggak kelihatan. Oh, tadi ya, mohon maaf tadi. Bang, jelasin cara mapping. Belum materinya, Mas ya? Materi mapping nggak ada ya? Masih belum ada. Nanti ditunggu aja di pertemuan berapa mapping itu, di map ya. Ya, jadi kita usahakan sesuai dengan materinya, roadmap-nya ya, supaya nggak campur aduk mapping sebagainya. Dan teman-teman yang nanti materinya nggak tercover di Meet, saya buat catatannya, saya share di grup Fugi info. Kayak kemarin metode-metode tentang list, saya share di Fugi. Harapannya yang tidak saya sampaikan di Meet itu bisa dipahami, dicoba di Fugi, grup Fugi. Ya, itu sudah di-share Mas Bari. Jadi di situ teman-teman nanti bisa sharing di situ, saya sharingnya. Kayak saya seperti Pak Sandika sama Pak Eriko ya, dia ketika kan juga materi di kampus itu nggak cukup itu kalau tidak ada video tambahan di YouTube-nya. Saya sama seperti itu. Jadi makanya kenapa saya membuat modul tadi, saya mesti yakin ini nggak cukup ini kalau saya 1 jam ngasih materi itu. Ya, makanya saya tuliskan di modul, nanti saya jadikan dulu, bisa dipelajari nanti. Jadi ibaratnya nanti kalau ada penjelasan-penjelasan yang sudah paham di modul, tidak perlu saya bahas ulang. Gitu ya. Dan teman-teman kalau pertanyaannya sesuai dengan topiknya aja ya. Topiknya artinya kalau kita bahas data type sama keyword final account sama var, ya itu aja yang dibahas. Jadi yang mapping sebagainya tunggu aja di pertemuan selanjutnya ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup hari ini? Enough, Pak, enough. Enough ya? Ya, enough ya. Paham semua ya? Ada yang kesulitan memahaminya? Paham semua, Pak. Paham semua ya? Jadi sudah tidak bingung lagi. Saya sering mendapat pertanyaan tuh tentang keyword cons ya terutama. Sudah ya, sudah nggak bingung lagi ya kapan pakai cons, kapan pakai final. Kalau memang teman-teman mau sudah yakin ada value-nya, pakai cons. Kalau teman-teman value-nya mau diisi nanti pakai final. Itu ya. Lalu terkait dengan deklarasi sama inisialisasi, jangan sampai lupa, kadang ada error belum diinisialisasi, teman-teman bingung. Maksudnya apa ini? Kalau belum diinisialisasi, maksudnya adalah belum ada value-nya dari variabel yang kita buat. Kalau sudah kita buat, maka otomatis nggak ada error itu ya. Kalau kita baru membuat variabelnya aja namanya deklarasi. Dan terkait tipe-tipe data tadi, teman-teman pahami ya, terkait string, terkait integer, double, sama boolean dulu. Ya, dinamik boleh dipahami, tapi hati-hati menggunakannya. Seperti itu. Nanti ketika kita bahas API, nanti mungkin pas materi Mas Denny Flutter, nanti akan tahu kenapa dinamik itu perlu diwaspadai, perlu konversi S sama is. Seperti itu. Itu ya, saya rasa cukup ya hari ini ya. Ya, Pak. Cukup. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kekurangan, saya minta maaf ya, teman-teman ya. Ya, nanti bisa disampaikan di grup kalau mau ada diskusi lagi atau pertanyaan. Terima kasih ya semuanya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak, Pak. Banyak, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.